Harditan teman-teman. Ya, oke. Saya kenalin lagi, kata William suruh kenalin dari awal lagi. Ya, karena William mau rekam katanya. Nah, nama saya Harditan teman-teman. Ya, orang Medan itu nggak enak kalau dipanggil marga ya teman-teman ya. Namanya siapa Hardi. Marganya apa? Jadi kalau orang Medan itu dibilang marga itu se teman-teman. Marga, jadi se-nya apa? Setan. Suaranya kecil. Ulang dari awal. Oke ya. Nah, saya lahir di Medan tahun 1981, jadi saya 38 tahun sekarang teman-teman. Anak kedua dari 6 bersaudara, lulusan IT BINUS. Jelek-jelek ini lulusan IT BINUS teman-teman. Ya. Nah, setelah lulus IT BINUS teman-teman, saya pengen cari uang teman-teman. Akhirnya apa? Saya kerja. Saya kerja di mana? Saya kerja di perusahaan saudara saya bagian TKW, yaitu menerbangkan tenaga kerja wanita teman-teman, bukan waria ya. Menerbangkan tenaga kerja wanita ke Malaysia. Nah, saya jadi kalau dulu bos sering ngomong seperti ini. Kamu kerja yang rajin ya, kamu kerja yang keras ya, kamu kerja yang giat ya. Nanti 3 bulan gaji kamu saya naikin. Ya, setuju ya, kalau teman yang sering kerja pasti pernah dengar kata-kata bos seperti itu. Ya. Nah, saya kerja yang rajin teman-teman. Saya kerja udah rajin, saya pegang uang, saya manajer uang loh. Jadi saya pergi harus datang lebih awal, pulang harus lebih akhir. Nah, 3 bulan gaji saya naik enggak teman-teman. Luar biasa nggak bos saya teman-teman? Kalau luar biasa boleh applause dong buat saya ya. Ibu Aini mukanya seperti itu, bosnya juga seperti itu kan, Bu Aini? Ya. Nah, saya berpikir apa saya kerjanya kurang rajin. Nah, saya datang lebih pagi, pulang lebih akhir. 3 bulan kemudian, gaji saya pun tidak naik, teman-teman. Luar biasa nggak bos saya, teman-teman? Kalau luar biasa, boleh ketik dong, luar biasa bos saya. Nah, sampai saya kerja 6 bulan, gaji nggak naik. Kerja 9 bulan, gaji pun naik, teman-teman. Ya. Nah, saya punya impian, anak muda punya impian pengen punya uang banyak teman-teman. Akhirnya apa? Saya buka toko memory card. Nah, teman-teman tahu nggak? Teman-teman tahu nggak memory card? Ya benar ya. Saya setuju dengan Bapak Sudin. Jadi kalau speaker minta respon baru chat. Itu benar. Ya. Nah, saya buka toko memory card. Saya cuma modal 15 juta teman-teman. Jadi cuma punya modal 15 juta dari hasil kerja, saya kumpul-kumpulin, saya punya duit 15 juta, saya buka toko memory card. Toko memory card itu, jadi kalau teman-teman di ITC Cempaka Mas, kalau yang bagian yang jalan raya itu mahal teman-teman. Saya cuma sanggupnya yang di belakang doang. Yang di belakang-belakang sepi-sepi punya teman-teman. Nah, jadi saya cuma punya duit 15 juta, saya sewalah toko di belakang di memory card, jual memory card teman-teman. Nah, bos saya luar biasa teman-teman. Ya, dia bilang begini, kamu kalau bisa jual banyak, ya sesuai dengan target, saya kasih kamu 3%. 3% loh teman-teman. Di Prudensial berapa? 30% di Prudensial ya. Jadi lebih besar mana teman-teman? Tetap lebih besar di Prudensial ya. Tapi dulu saya berpikir ya sudahlah, saya ambil aja deh. Nah, saya dikasih target 10 juta teman-teman, capai nggak? Capai teman-teman. Selanjutnya dikasih target 15 juta, capai nggak? Capai teman-teman ya. Dikasih target lagi 25 juta, capai nggak teman-teman? Capai juga teman-teman. Dikasih target lagi 50 juta, capai nggak teman-teman? Ya, saya pun capai teman-teman, sampai di target 100 juta. Capai nggak teman-teman? Saya capai teman-teman ya. Dan sampai bos saya, toko saya dibilang seperti ini. Ya kan nama saya Hai, teman-teman sudah tahu kan. Kayak dibilang kamu luar biasa. Saya kasih kamu target berapapun kamu capai teman-teman. Dia bilang gitu kan. Nah, kamu menjadi salah satu distributor terbesar di Jakarta. Wah, senang nggak teman-teman dengar seperti itu? Pasti senang ya. Ya, saya emang keren ya, Michael Lee, thank you. Nah, terus saya bilang dong ke bosnya, saya tanya, memang yang distributor di Jakarta ada berapa banyak? Cuman kamu sendiri teman-teman. Luar biasa nggak dia bohongin saya ya. Nah, yang penting saya happy ya teman-teman ya. Nah, itu dikasih target selanjutnya lagi 125 juta. Menurut teman-teman capai nggak teman-teman? Ya, saya capai ya teman-teman ya. Dan dia datang ke toko saya lagi, dia selamatin saya. Kamu memang luar biasa. Saya kasih kamu saya kasih kamu target berapapun kamu capai. Tapi sekarang bonus kamu 3% saya kurangin menjadi 2% teman-teman. Orang kerja makin giat, makin rajin, harus komisi makin gede, tapi bos saya malah turunin komisi saya teman-teman. Ya, kalau bos saya luar biasa, kita boleh applause dong buat bos saya teman-teman. Nah, selanjutnya
Saya dikasih target 150 juta. Lanjutnya saya dikasih target 150 juta. Capai nggak teman-teman? Ayo, boleh ketik. Parah bosnya. Dikurang bosnya. Dikurung. Ya. Nah, capai nggak teman-teman? Dikasih target 150 juta. Capai ya teman-teman ya. Nah, capek. Nah, bos saya datang ke toko saya lagi teman-teman. Ya lumayan, 2% 3 juta bisa buat gaji. Itu cuma bonus di luar untung. Setuju ya? Nah, saya dikasih target 150 juta capainya. Capai juga teman-teman. Dan bos saya datang ke toko saya, selamatin saya teman-teman. Dia bilang apa? Kamu luar biasa. Ya, saya kasih target 150 juta, kamu capai juga. Dan komisi kamu saya potong menjadi 1%. Ya, keren nggak bos saya teman-teman? Keren, boleh applause dong buat bos saya teman-teman ya. Nah, rupanya saya punya teman melihat saya gitu loh teman-teman, ya. Dia melihat saya, dia datang ke saya, dia bilang seperti ini. Kamu kerja giat, dia bilang. Kamu kerja rajin. Mau nggak kamu buka di toko depan? Kalau kamu bisa buka di toko depan, income kamu yang sekarang ini bisa 3 sampai 4 kali lipat dari yang sekarang ini. Nah, hari itu rata-rata income saya 15 sampai 20 juta, teman-teman. Anak usia 23 tahun, income 15 sampai 25 juta, oke-nya teman-teman. Ya lumayan ya. Nah, dia bilang kalau kamu bisa buka toko di depan, income kamu bisa 3 sampai 4 kali lipat. Yaitu berarti 60 sampai 100 juta dong. Saya berpikir, wah boleh juga ya. Nah, dia bilang apa? Tapi sewa tokonya lumayan, dia bilang. Saya bilang berapa? 90 juta, teman-teman. Nah, hari itu saya nggak mikir banyak-banyak, saya langsung bilang, oke, saya ambil. Nah, begitu hari hanya mau bayar, saya ada duit bayar teman-teman ya. Dengan 15 juta, akhirnya saya kumpulin dari memori saya bisa sewa toko 90 juta. Nah, pertanyaannya teman-teman, begitu bosnya masih hidup, waduh udah nggak tahu, udah nggak pernah ketemu ya. Kalau masih hidup saya pengen tawarin dia asuransi ya teman-teman ya. Nah, begitu saya taruh duit 90 juta, saya tak mau naik teman-teman boleh jawab ya. Begitu saya taruh duit 90 juta, siapa yang berani jamin saya pasti sukses? Ada nggak yang jamin saya pasti sukses? Coba ayo. Nggak ada ya teman-teman ya. Begitu saya taruh duit 90 juta, nggak ada satupun yang berani jamin saya pasti sukses teman-teman. Ya, itulah kalau kita mau usaha di luar sana. Udah pakai modal, belum tentu ada yang jamin. Di Prudential, nggak pakai modal, income miliaran. Boleh applause dong buat Prudential teman-teman. Boleh applause dong. Ya, nah, ya. Nah, selanjutnya, begitu saya taruh uang 90 juta, saya harus berpikir. Saya harus berpikir dong, bagaimana membuat toko saya ini nih. Bentar ya. Ini toko saya, teman-teman. Bagaimana membuat toko bintang emas seluler ini menjadi ramai. Setuju ya? Bukannya kita taruh duit 90 juta, kita diemin, pasti untung kan enggak seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana membuat toko bintang emas ini menjadi ramai, teman-teman. Nah, bapak saya adalah seorang pengusaha, bukan pengusaha, buka toko juga, teman-teman. Ya, undang Pak Sudin. Oh, toko ya iyalah, saya ketemu Pak Sudin di sini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuat toko bintang emas ini menjadi ramai, teman-teman. Papa saya bilang seperti ini, kalau kamu baru buka toko dan harapin ramai itu susah, dia bilang. Jadi kalau kamu pengen toko kamu ramai, kamu harus jual rugi dulu. Nah, kamu harus promo dulu. Nah, saya berpikir, promo boleh juga ya, yang penting ramai dulu. Setuju ya teman-teman ya. Nah, bagaimana biar toko ramai nih? Nah, dulu zamannya 7610, 3650, 6600. Yogi nggak bener nih. Ya, teman-teman tahu nggak Nokia ini 3650, 6600, 7610, 3650, tahu nggak? Coba, tahu ya? Berarti kita seumuran Michael. Kalau kamu tahu Nokia berarti kita seumuran, ya. Kalau yang nggak tahu sekarang, anak-anak sekarang udah nggak tahu. Ya ampun, zaman saya SD tuh ya. Desi SD pasti nggak tahu apa namanya Nokia. Ya, sering jual. Nah, Andi Wibowo juga orang Cempaka Mas ya. Nah, bagaimana membuat toko saya jadi ramai, teman-teman saya jual rugi. Ya, jadi kalau ada yang mau beli 7610, misalnya contoh 3 juta, saya potong 10.000 teman-teman. Jadi
2.990.000. Kalau ada yang belanja bilang mahal, suruh dia keliling. Ya, suruh kantor. Oh iya benar Adrian, iya. Kantor kamu NSS ya, beli sama saya, benar. Ya. Jadi kalau mau membuat toko saya jadi ramai, saya harus jual rugi, teman-teman, ya. Kalau dulu 763 juta, saya potong 10.000. Jadi 2990. Kalau ada yang belanja bilang mahal, suruh dia sekeliling dulu satu Cempaka Mas. Kalau saya mahal, jadi sama saya. Tapi kalau saya murah, beli sama saya. Nah, jadi tahun pertama saya sewa toko 90 juta, teman-teman. Tahun kedua saya sewa toko 90 juta. Tahun ketiga saya sewa toko 100 juta. Tahun keempat saya sewa toko 100 juta. Tahun kelima saya sewa toko 120 juta, teman-teman. Tahun keenam saya sewa toko 120 juta. Ya, itu tahun ketujuh saya bisa beli ini toko nih, teman-teman. Yang di tampilan layar teman-teman, ini toko yang saya beli 1 miliar, teman-teman. Boleh applause dong buat saya, teman-teman. Ya. Jadi selama 6 tahun 620 juta saya hanya untuk sewa toko doang. Ya. Luar biasa ya. Nah, bagaimana buat toko saya jadi ramai, saya jual rugi. Oke? Nah, terus gini, nggak enaknya di toko seperti ini, teman-teman. Nah, saya punya karyawan 5. Ya. Contoh si A minggu ini libur, minggu kedua si B libur. Minggu ketiga si C libur, minggu ke si D libur, minggu kelima si E libur, minggu keenam siapa yang libur, teman-teman? Ayo. Minggu ke-6 siapa yang libur? Tahu? Si A lagi, ya. Ini berarti teman-teman sudah sering dengar cerita saya, ya. Gunawan Bong, nggak pernah dengar cerita gua, Gunawan Bong. Aseng juga. Ya, setuju teman-teman. Yang libur tuh si A lagi, teman-teman. Karena apa? Orang Medan nggak mau rugi, teman-teman. Sewa toko 90 juta, nggak berani libur. Jadi kalau saya di toko itu, jaga toko, jaga karyawan, jaga stok barang, ya, layanin customer. Anak buah nggak cuma ngapain, cuma bantu doang, teman-teman. Nah, pertanyaannya, yang jadi bos saya atau mereka, teman-teman? Tuh makanya kan Yogi kan, nah kayak ini kan yang jadi bos saya atau mereka, ya. Si A libur, si B libur, si C libur, si E libur. Nah, pertanyaan nih, setahun teman-teman, menurut teman-teman setahun saya libur berapa kali? Ada yang bisa tebak nggak? Ayo ketik. Setahun libur berapa hari? Robin, kita sama Robin. Hokcai, jangan jawab dong Hokcai. Pak Sudin 1 kali, Michael 7 kali, Penakan 10 kali ya. Saya cuma setahun libur 2 hari, teman. Lebaran doang. Lebaran apa Bu ini? Bapak Wandi Agung, kita sama juga Cempaka Mas. Ya, setahun libur 2 kali karena Lebaran Idul Fitri, teman-teman. Orang bilang saya Lebaran Imlek gimana? Saya tetap buka, teman-teman. Orang Medan nggak ada yang mau rugi, teman-teman ya. Karena mall tutup, saya setuju ya. Jadi kalau sebenarnya mall itu buka, saya pun tetap buka, teman-teman. Ya. Nah, dan karyawan itu, teman-teman, gajinya nggak boleh gede-gede. Dan karyawan itu juga nggak boleh pinter-pinter. Karena apa? Kalau karyawan itu gaji gede-gede, dia bisa simpen duit dan dia pinter. Akhirnya dia buka toko di sebelah saya. Bagaimana, teman-teman? Ya, kelar hidup kalian, teman-teman. Ya. Nah, di Purwodadi ini luar biasa, teman-teman. Ya kan? Benar kan Yogi kan? Setuju ya? Nah, di Purwodadi ini makanya luar biasa. Pak Sudin nggak takut saya pinter. Setuju ya? Pak Sudin tuh nggak takut saya pinter. Pak Sudin malah berdoa saya harus lebih pinter daripada Pak Sudin. Karena apa? Kalau saya makin pinter, Pak Sudin kami makin besar. Tapi kalau anak buah makin pinter, kita takut, teman-teman. Setuju dengan saya, teman-teman ya? Kalau setuju dengan saya, boleh ketik dong. Takut Pak Hardi bodoh. Nah, itu kan Pak Sudin kan? Pak Sudin maunya saya pinter. Ya kan? Tapi kalau kita karyawan tuh nggak boleh pinter. Kalau karyawan pinter, punya uang, dia buka toko sebelah saya, habis kita, teman-teman. Ya. Nah, saya kalau sama tetangga-tetangga tuh baik, teman-teman ya. Orang bilang toko lu enak rame ya. Ini ya. Mereka nggak tahu sebenarnya toko saya rame ini, saya jual untung atau rugi, mereka nggak tahu, teman-teman. Bener nggak? Bener nggak? Mereka cuma lihat toko kamu rame ya. Nah itu, saya selalu kebaikan jual rugi, teman-teman. Mereka nggak tahu. Nah, tetangga kalau tanya nih, bagaimana membuat toko kamu menjadi ramai? Menurut teman-teman, saya kasih tahu nggak, teman-teman? Seng, foto apa, Seng?
ya. Kalau ada tetangga, toko saya rame nih. Tetangga saya nanya, "Bagaimana membuat toko saya menjadi ramai?"